Halo guys, jadi kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan bahasa anak sekolah dasar usia 6-13 tahun. Apa sih perkembangan bahasa itu? Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik secara lisan, tertulis, maupun tanda-tanda dan juga isyarat. Aspek-aspek perkembangan bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, fonologi. Aspek ini berkaitan dengan sistem bunyi dalam suatu bahasa dan aturan bagaimana bunyi tersebut digabungkan. Contohnya pada anak SD yaitu membedakan bunyi huruf B dan P atau T dan D. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah unit terkecil dari makna dalam pembentukan kata atau yang berkaitan dengan imbuhan dan perubahan kata. Contohnya pada anak SD yaitu paham membedakan antara kata makan, makanan, dan dimakan. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu aturan yang mengatur bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang benar. Contohnya, saya pergi ke sekolah karena ingin bertemu dengan teman-teman. Kalimat majemuk, sebab, ke akibat. Yang keempat, semantik. Semantik adalah aspek yang mempelajari makna dari kata-kata dan kalimat. Contohnya, anak paham bahwa kata bunga bisa berarti tanaman atau bunga bank. Dan yang terakhir, pragmatik. Pragmatik adalah aturan penggunaan bahasa dalam konteks sosial agar komunikasi berjalan efektif dan santun. Contohnya pada anak SD, menggunakan kata tolong saat meminta bantuan kepada guru atau menggunakan bahasa yang lebih formal saat presentasi di depan kelas. Tahapan perkembangan bahasa menurut Sandrock, yang pertama, 6-8 tahun, kosakata dan aturan kalimat meningkat pesat. Yang kedua, 9-11 tahun melibatkan pemahaman sinonim dan strategi komunikasi. Dan yang terakhir, dari umur 11 sampai 14 tahun mencakup pemahaman kata abstrak, kalimat kompleks, dan kiasan. Sedangkan menurut Vygotsky, tahapan perkembangan bahasa pada anak SDMI, mereka mengalami inner speech pada usia 7 hingga dewasa. Inner speech atau pembicaraan batin dilakukan sebagai proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada jenis fungsi mental yang lebih tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, kesehatan. Kalau anak sering sakit atau kurang gizi, otaknya kurang maksimal bekerja. Akibatnya, bicara bisa jadi lebih lambat. Yang kedua, ada kecerdasan. Anak dengan kecerdasan baik biasanya lebih cepat memahami dan berbicara. Yang ketiga, jenis kelamin. Anak perempuan biasanya lebih cepat berbicara, tapi keduanya tetap bisa berkembang dengan baik. Yang keempat, pola asuh. Orang tua yang sering mengajak ngobrol membuat anak lebih percaya diri untuk berbicara. Dan yang terakhir, lingkungan dan komunikasi. Semakin sering anak berinteraksi, semakin banyak kosakata yang dipelajari. Itulah penjelasan tentang perkembangan bahasa anak. Sekian dari kelompok 5. Bye-bye! Kenapa langit turun hujan? Kenapa? Kalau kami yang turun habis, Glenn. Cabutlah.